Kasupuhan para sadaya Cipayun Simpuring sejarah tamada sekali pangrajina dongkap ke pangaosan usung angin siana ku angin duka alasan buku bongian siana ku siana lampu mobil motor nanti dari duka alasan dari kemarin tas ke dokter ke alhamdulillah nanti sehat itu tidak ada mungkin dari sadaya sering badai ngadugikan anu judulna siksaan ulama dunia misalnya kina kitab siksaan ulama dunia. Kami maksudkan dengan ulama dunia adalah ulama jahat yang tujuan ilmunya untuk kemewahan dunia dan sebagian jembatan untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di hadapan pemilik dunia. Ulama itu adalah pemilik ilmu ya. Jadi orangnya, subjeknya, pemilik ilmu dikatakan ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang alim berarti orang berilmu yang Allah tidak memberi manfaat kepada ilmunya. Alhamdulillah. Allah tidak memberi manfaat kepada ilmunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang tidak menjadi alim sehingga dia mengamalkan ilmunya, kecuali upami yang mempunyai ilmu itu terus mengamalkan, terlepas dari itu ditugaskan oleh yang lain atau atas kesadaran sendiri, yang penting mengamalkan. Contoh simkuring CSPG sekolahnya diangkat ke pemerintah, digaji dengan peraturan pemerintah, mungkin kabar udah sekolah gitu. Nah itu alhamdulillah berarti mudah-mudahan selamat tina keterangan dia yang bisa mengamalkan ilmunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ilmu itu ada dua macam, yaitu ilmu lisan, itu adalah hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya, dan ilmu dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan ada pada akhir masa nanti orang-orang beribadah yang bodoh dan ulama yang menyimpang. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu belajar ilmu untuk membanggakan diri kepada para ulama, untuk berdebat kepada orang-orang bodoh, dan untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadamu. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia dalam neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu yang ada di sampingnya, maka Allah akan mengendalinya dengan kendali dari api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh aku lebih mengkhawatirkan dari selain Dajjal atas kamu daripada Dajjal. Jadi Dajjal itu sangat dikhawatirkan, tapi ada yang lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal. Lalu dinyatakan kepada beliau, apa itu? Beliau bersabda, yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bertambah-tambah ilmunya tetapi tidak bertambah mendapatkan petunjuk, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah, kecuali lebih jauh.
Isa alaihissalam berkata, sampai kapan kamu menuturkan sifat jalan pada orang-orang yang mengadakan perjalanan malam, sedang kamu sendiri tetap tinggal bersama orang-orang kebingungan. Semua ini dan hadis-hadis yang lain menunjukkan tentang kegawatan besar ilmu. Karena seorang alim ada kalanya dia mengajukan dirinya kepada kebinasaan untuk selamanya atau kepada keberuntungan untuk selamanya. Dan sesungguhnya dia dengan terjun dalam ilmu benar-benar telah dihalangi dari keselamatan kalau tidak menemukan keberuntungan. Umar radhiyallahu an juga berkata, sesungguhnya suatu yang paling aku khawatirkan di antara hal-hal yang aku khawatirkan terhadap umat ini adalah orang munafik yang alim. Orang munafik yang alim, munafik orang yang mempunyai ilmu. Mereka bertanya, bagaimana orang munafik dapat menjadi orang alim, menjadi yang alim? Dia berkata, alim dalam lidahnya dan bodoh hati dan amalnya. Hasan berkata, janganlah kamu menjadi orang yang mengumpulkan ilmu dari ulama dan mutiara-mutiara hikmah dari hukama, ahli hukum, tetapi kamu berjalanlah dengan amal seperti perjalanan orang-orang bodoh saja. Seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah, aku ingin mempelajari ilmu tetapi aku khawatir kalau menyia-nyiakannya. Abu Hurairah berkata, cukuplah disebut meninggalkan ilmu bila menyia-nyiakannya. Dikatakan kepada Ibrahim bin Uyainah, manakah manusia yang lebih panjang penyesalannya? Dia berkata, kalau di dunia yang sekarang ini berbuat makruf kepada orang yang tidak mau mensyukurinya. Kalau setelah mati dia orang alim yang sembrono atau bersalah. Al-Khalil bin Ahmad berkata, laki-laki ini ada 4 orang. Laki-laki yang mengetahui dan dia mengetahui bahwa dirinya mengetahui, itu adalah orang alim. Laki-laki yang mengetahui dan dia mengetahui bahwa dirinya mengetahui, jadi si jalma teh apaleun yen diri teh tahu. Misalnya apa, mudah-mudahan kurang tepat ke kemudian sudah dijelaskan. Anu masalah subhat, si orang itu tadi aja disebutkan, laki-laki itu ada 4. Laki-laki yang mengetahui tetapi dia tidak mengetahui bahwa dirinya mengetahui, tapi itu apalin dirinya teh mengetahui. Bahasanya kieu teh seperti kumaha. Mudah-mudahan masing-masing dengan kecerdasannya masing-masing. Nah, itu yang laki-laki yang mengetahui tapi dia tidak mengetahui bahwa dirinya mengetahui. Jadi si jalma teh apaleun karena disebut subhat teh misalnya, tetapi dirinya teh tidak mengetahui bahwa dirinya mengetahui, tapi mana teh apaleun dia mana teh mengetahui, padahal mah dari kumaha tungtungna nya dikerjakeun bae da. Ai apal mah apal dan berusok ngaos tapi dah ya itulah mungkin. Tapi dah apal dirina yang jadi teu menyadari gitu.
itu adalah orang yang tidur. Yang tadi itu disebutkan orang yang tidur. Maka bangunkanlah, bagaikan orang tidur maksudnya. Maka bangunkanlah dia. Laki-laki yang tidak mengetahui dan mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui. Gimana? Laki-laki yang mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui karena dirinya itu adalah orang yang menginginkan petunjuk kebenaran. Itu mah aya mendingan kan ya, orang yang menginginkan menuntut kebenaran, maka tunjukkanlah dia. Terakhir, laki-laki yang tidak mengetahui dan tidak mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahuinya, balebur dia mah. Kumaha ya mah. Laki-laki yang tidak mengetahui keapalan dan tidak mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui keapalan, dia lagi teu apalan dia kana lampahan seorang anak teh. Tidak. Itu adalah orang bodoh. Maka buanglah, tinggalkanlah dia. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ilmu itu bersuara menuntut amal. Kalau orang memenuhinya, dia akan betah tinggal, dan kalau tidak dia akan pergi. Jadi si ilmu itu akan lupa, akan hilang lagi. Ibnu Mubarak berkata, tidak henti-hentinya seseorang alim selagi dia mau menuntut ilmu. Lalu apabila dia menyangka bahwa dirinya benar-benar telah alim, maka dia benar-benar bodoh. Dia mah menyangka bahwa dirinya benar-benar orang alim, itu disebut orang bodoh. Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya aku benar-benar kasihan terhadap 3 orang bangsawan suatu kaum yang telah menjadi hina, orang kaya dari suatu kaum yang telah menjadi fakir, dan orang alim yang dipermainkan dunia. Orang alim yang dipermainkan dunia. Al-Hasan berkata, siksaan ulama, masih tetap kita ingat ya, siksaan ulama, siksaan orang yang berilmu. Karena ini bahasa Arab, ulama jadi cenderung kepada menjelaskan keterangan agama. Siksaan ulama adalah kematian hati, sedangkan kematian hati adalah mencari dunia dengan perbuatan akhirat. Sedangkan kematian adalah mencari dunia dengan perbuatan akhirat. Ini syairnya ada 4. Baca terjemahan oleh. Aku heran terhadap orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, sedang orang yang membeli dunianya dengan agama adalah lebih mengherankan. Tetapi lebih mengherankan dari 2 orang ini adalah orang yang menjual agamanya dengan dunia orang alim, maka dia lebih mengherankan daripada 2 orang sebelumnya. Maka ada bahasa nakir. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ada orang alim benar-benar disiksa dengan sebuah siksa, dan mengelilinginya penghuni-penghuni neraka karena menganggap besar kepada kedahsyatan siksanya. Yang dimaksud beliau dengan orang itu ialah orang alim yang fajir atau menyimpang. Usamah bin Zaid berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan seorang alim pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Terburailah usus-ususnya, lalu dia berkeliling dengan menyeretnya
sebagaimana seekor keledai berputar membawa penggilingan. Berkerumunlah penghuni neraka padanya dan mereka berkata, "Mengapa kamu ini?" Dia berkata, "Aku telah memerintahkan kebaikan dan aku sendiri tidak melakukannya." Sesungguhnya siksaan orang alim dalam maksiatnya dilipat gandakan, karena dia maksiat disertai pengertian. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. An-Nisa ayat 145. Karena mereka mengingkari setelah mengetahui, dan dia menjadikan orang-orang Yahudi lebih jahat daripada orang-orang Nasrani, padahal mereka tidak menjadikan anak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah adalah ketiga dari Tuhan tiga." Hanya saja mereka mengingkari setelah ma'rifat lebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Al-Baqarah 146. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'ahum ma arafahum kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin." Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar. Al-Baqarah ayat 89. Allah SWT berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kisah Bal'am bin Ba'ura. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-A'raf ayat 175. Sehingga dia berfirman, "Famasalahul kamasalil qalbi in tahmil alaihi yalhas aw tadruku yalhas." Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya juga. Al-A'raf ayat 176. Demikianlah orang alim yang fajir, karena sesungguhnya Bal'am telah diberi kitab Allah, lalu dia cenderung kepada kesenangan-kesenangan nafsu. Bal'am lalu diumpamakan dengan anjing, yakni sama saja baik dia diberi hikmah atau tidak, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Dan Al-Baqarah ayat sawa'un alaihim anatam amlatun. Sama saja diberikan petunjuk dan tidak diberi petunjuk, dia tetap akan menjadi orang kafir. Yani sama saja baik dia diberi. Isa alaihi wasallam berkata,
Perumpamaan ulama yang jahat seperti sebuah batu yang jatuh pada mulut sungai. Tidaklah dia menyerap air, dan tidak pula dia membiarkan air lolos menuju ke arah tanaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Allah hanyalah ulama. Dan anu kagolong ulama di Quran disebutkan ada Tuhan sifat siang ke Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan 4 macam jalmi, bahasa apa